Nah, six essential karakter nih, karakter-karakter yang paling tidak ini bisa muncul lah di dalam individu, dalam suatu perusahaan, ataupun dalam suatu bisnis. Yang pertama adalah tangibles, atau dapat diwujudkan ya. Bentuk service excellence itu dapat diwujudkan. Kacamata customer pasti akan melihat bahwa, oh iya, secara penampilan, gedung-gedungnya itu terawat semua, keyakinan customer bahwa, oh ya, saya membeli produk atau saya menggunakan services yang memang tanda kutip ya, bukan kaleng-kaleng gitu. Essential karakter yang kedua, reliability. Jadi nggak hanya kita menampilkan secara fisik dari penampilan individualnya ataupun dari layout perusahaannya, tapi Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mudahkan ikhtiar kita dalam menuntut ilmu dan insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semuanya. Saya izin share screen sebentar ya. Melanjutkan sesi yang sebelumnya, gitu. Saya mengingatkan kembali bahwa Ziyadah Consulting itu ada satu formula ya, di mana materi malam ini akan relate ke beberapa divisi sih, bukan ke beberapa sih, sebenarnya materinya ini relate ke semua divisi ya, dan termasuk ke orang-orang yang terlibat di dalam divisi tersebut gitu, di mana materi ini service excellence itu akan akan masuk ke dalam people and team development, di mana itu akan ada mindset, kemudian skill, knowledge, attitude, behavior, dan experience. Kalau misalnya mau membeli satu produk atau misalnya mau menggunakan satu jasa, pakai aja tuh jasa tersebut gitu, atau pakai aja produk tersebut. Nah, ini kan banyak banget ya istilah sekarang tuh di sosial media ada yang namanya KOL, Key Opinion Leader. Jadi ketika dia mengatakan sesuatu atau merekomendasikan sesuatu, maka dia dengan audiens yang banyak itu akan impact-nya ya terhadap satu perusahaan itu cukup signifikan. Dan itu kalau yang positif. Tapi kalau yang negatif, waduh itu cukup berbahaya ya. Artinya ketika ada customer yang sudah menggunakan produk atau services tertentu dari suatu bisnis, dan dia merasakan bahwa kok servicesnya jelek atau produknya jelek, maka dia akan berkoar-koar juga tuh. Dia akan memberikan opini juga gitu kan. Ya KOL juga, Key Opinion Leader, apalagi kalau yang punya followers banyak, ketika dia mengatakan jangan pakai produk ini atau jangan pakai services ini, maka nanti impression-nya ke audiens yang lain juga akan cukup buruk lah gitu. Nah, ini sedikit recap ya dari pertemuan kita yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya. Untuk kita bisa mengetahui ya bahwa customer itu happy, customer itu senang, atau customer itu mungkin kurang tertarik gitu loh. Ini kita harus review dulu nih. Jadi ada yang namanya ketika misalnya di review ya, itu hasilnya bad, atau misalnya barangnya atau services itu asal jadi gitu. Jadi kompetitor masih jauh lebih baik dibandingkan apa yang sudah dijalankan oleh bisnis atau usaha Bapak Ibu nih. Nah, kemudian ke yang moderate atau rata-rata, hanya setelah di review, service quality-nya masuk ke dalam rata-rata atau sama saja dengan kompetitor, tidak ada yang tidak ada yang spesial gitu. Nah, masuk ke tahap berikutnya, reviewnya ya service quality-nya good. Artinya dia terpilih sesuai dengan harapan pelanggan. Tahap good gitu. Maka ini kan sudah memenuhi ekspektasi pelanggan. Tapi yang terakhir ini adalah excellence ya. Jadi surprisingly atau mengejutkan di luar ekspektasi pelanggan. Kalau kita tidak bisa mengukur kemampuan, kita tidak bisa melihat apa sih yang sudah kita jalankan, terus hasilnya seperti apa, itu akan menjadi bumerang buat kita ya. Nah, kita lanjut masuk ke measurement nih. Jadi beberapa metode dalam mengukur kepuasan nih. Ada yang namanya survei pelanggan. Ini umum ya, umum banget. Jadi metode pengukurannya menggunakan metode survei ya. Ada yang namanya CSAT atau Customer Satisfaction Survey gitu. Jadi berdasarkan dari satu divisi tertentu nih. Misal kalau kita menggunakan layanan customer service lah gitu. Itu kan nanti biasanya suka ada kuesioner ya atau suka ada survei gitu. Biasanya kalau saya menggunakan internet service provider, itu ketika saya ada komplain, itu saya biasanya langsung dikirimin tuh, suka dikirimin surveinya. Bapak Ibu, apakah puas terhadap respons dari divisi after sales kami gitu. Nah, itu customer satisfaction ini mengukur hanya pada satu divisi tertentu gitu.
Nah, ketika sudah dilakukan survei itu, maka nanti dari divisi tersebut dia yang akan akan mereview kembali dari hasil surveinya. Kemudian yang kedua ada yang namanya Net Promoter Score. Jadi Net Promoter Score ini dia yang mereview secara keseluruhannya dari brand atau dari company tersebut. Misalnya ketika kita sudah menggunakan services tertentu, kemudian dihadapkan dengan survei, atau misalnya kayak kita makan di satu restoran, kasirnya ya suka ada kuesioner tuh di restoran teknologi, itu suka ada survei tuh di layar customer display-nya. Apakah Anda puas dengan pelayanan kami gitu kan? Nah, ini pelayanan kami ini berarti secara brand, secara keseluruhan. Untuk mengukur bagaimana service kita kepada customer, ada yang namanya feedback positif. Umum banget kan sekarang ada yang namanya Google Review ya. Jadi peningkatan ulasan positif di platform online. Kita punya satu brand, kita punya satu company, kemudian kita lihat reviewnya di sosial media lah, atau apapun lah. Kemudian itu misalnya bintangnya 1, berarti kan bad review. Nah, ini salah satu ukurannya juga nih, peningkatan penjualan. Artinya, kenaikan penjualan yang berkorelasi dengan peningkatan pelayanan. Jadi kalau misalnya satu bisnis, satu company, dia sudah menjalankan service excellence, maka indikator yang ketiga adalah peningkatan penjualannya secara signifikan. Kalau misalnya tahun lalu masih dalam rata-rata lah gitu kan, moderate gitu. Setelah di review, oh ya, ternyata hasil kepuasan pelanggannya moderate nih gitu. Akhirnya masuk tahun ke berikutnya, coba mulai diperbaiki tuh. Dari divisi masing-masing, dia diterapkanlah yang namanya service excellence, sampai akhirnya terjadilah peningkatan penjualan. Karena apa? Karena ya customer happy, satisfaction. Terus kemudian yang keempat, metode pengukurannya adalah efisiensi operasional. Nah, ini udah korelasinya positif banget ya. Jadi pengurangan keluhan dan waktu pelayanan yang cepat. Artinya ketika service excellence ini bisa dijalankan secara maksimal ya, maka yang namanya operation itu pasti akan efisien. Waktu pengerjaannya juga lebih cepat. Dalam pengiriman ya, di dalam dunia manufacturing ataupun sales distribution, misalnya pengiriman barang maksimal 3 hari, tapi karena ada peningkatan pelayanan, dalam waktu 2 hari pun sudah bisa dikirim barang-barang tersebut. Artinya ini kan operasional menjadi lebih efisien, pelanggan pun juga pasti akan mengurangi keluhannya. Nah, 6 essential karakter nih, karakter-karakter yang paling tidak ini bisa muncul lah di dalam individu, dalam suatu perusahaan, ataupun dalam suatu bisnis. Yang pertama adalah tangibles, atau dapat diwujudkan ya. Bentuk service excellence itu dapat diwujudkan. Artinya dari mulai penampilan fisik, dari individunya ya, ketika dia berpakaian, itu cukup well-dressed, cukup merepresentasikan daripada satu bisnis ya. Jadi kalau mungkin kayak di tim sales gitu ya, kalau saya basicnya di sales, kacamata customer pasti akan melihat bahwa oh iya, secara penampilan itu cukup baik gitu kan penampilan fisiknya. Terus kemudian yang kedua terkait fasilitas juga. Ketika satu customer dia menggunakan produk atau services, pasti dia juga akan lihat fasilitasnya. Untuk di dunia manufacturing mungkin kebersihannya juga terlihat, terus kemudian dari sisi gedung-gedungnya itu terawat semua, maka ini akan menjadi keyakinan customer bahwa oh ya, saya membeli produk atau saya menggunakan services yang memang tanda kutip ya bukan kaleng-kaleng gitu. Kita masuk ke essential karakter yang kedua, reliability. Jadi handal ya, jadi kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat dan handal. Jadi nggak hanya kita menampilkan secara fisik dari penampilan individualnya ataupun dari layout perusahaannya, orang-orang yang terlibat di dalamnya pun juga dia bisa memberikan layanan yang dijanjikan. Nggak cuma sekedar branding ya, di sosial medianya kuat brandingnya nih, gitu. Marketingnya bagus, jago banget, tapi ketika customer sudah membeli produk ataupun dia sudah menggunakan services dari satu company tersebut, tapi tidak mencerminkan sesuai brand yang dia lihat di sosial media, maka itu akan menjadi bumerang juga ya, gitu. Jadi harus hati-hati. Essential karakter yang ketiga, responsiveness. Jadi bagaimana si individual dia kesediaan membantu customer dan memberikan layanan dengan cepat. Jadi responsif. Ketika misalnya sudah terjadi penjualan ya, kemudian ketika customer ada keluhan, nah itu after sales service biasanya suka ada SLA ya. Gitu. Misalnya keluhan melalui chat gitu, mungkin dalam waktu 1 atau 2 menit maksimal, itu customer service sudah harus merespons.
cepat dalam menanggapi keluhan-keluhan, maka ini akan menjadi essential karakter juga, responsif. Sekarang kita masuk essential karakter yang keempat, assurance, meyakinkanlah, pengetahuan dan kesopanan, serta kemampuan untuk menanamkan rasa percaya dan keyakinan. Jadi meyakinkan orang. Essential karakter yang kelima, empathy. Nah, ini penting banget nih, penting banget. Bukan terkecuali ya, tapi untuk semua individual yang terlibat di dalam satu company ya. Contoh ya, ketika dia sudah rutinitas ada order gitu kan, ada order kemudian ya sudah dia fokusnya hanya di order aja gitu. Tapi untuk menanamkan bahwa produk yang dihasilkan ini harus sesuai dengan spek order daripada customer gitu. Ini kan harus ada empati juga ya. Jadi memberikan perhatian yang tulus dan individual juga nih kepada customer. Essential karakter yang keenam yaitu team player ya. Kita punya usaha tapi kita individual ya gitu, individual performer lah. Cara performance ya oke banget nih, tapi dia untuk bekerja sama dengan internal gitu kan. Ini tidak ada kerjasamanya, jadi hanya one man show. Dan saya yakin ini juga nggak akan berjalan ya. Jadi satu bisnis atau satu company ketika dia mengandalkan hanya satu orang, saya yakin ini juga bisnisnya nggak akan bertahan lama. Artinya, individual yang tergabung di dalam satu perusahaan, antar divisi dengan divisi lain, itu juga harus menjadi tim player. Kalau contohnya ya, saya analogikan dalam sebuah tim sepak bola ya, kan ada yang namanya striker. Ada dari striker sebelumnya ada yang namanya gelandang, baik itu gelandang bertahan ataupun gelandang menyerang. Dan di belakangnya lagi ada yang namanya defender ya. Saya rasa cukup dari sini Pak Abdan. Mungkin nanti kalau misalnya ada diskusi ataupun pertanyaan, feel free bisa disampaikan. Halal, Transform, Accelerate, Ziyadah Consulting.